Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri Pak, saya Elvaras Azahra, merupakan salah satu mahasiswa Universitas Pasundan Bandung. Hari ini saya sedang berada di PT UPBS yang berada di Pangalengan, tepatnya di Bandung Selatan. Jadi PT UPBS ini merupakan salah satu PT cabang dari PT Ultra Jaya Milk Industry ya Pak. PT UPBS itu sendiri merupakan PT Ultra Peternakan Bandung Selatan. Betul. Saat ini saya sedang bersama salah satu humas dari PT UPBS, Pak Agus. Siap. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Wibaka, Humas UPBS, posisinya General Affair GA UPBS, tapi di posisi di Humas gitu. Baik. Ya. Baik. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak mengenai PT UPBS ini. Ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana latar belakang berdirinya PT UPBS ini Pak? UPBS ini pertama itu merupakan CSR dari Ultra Jaya buat masyarakat anggota KPBS. Karena ada KPBS ini kurang populasi sapi dan untuk mengadakan sapi baru itu susah, maka minta bantuan sama Ultra Jaya. Ultra Jaya mengkabulkan sapi dari New Zealand, sapi impor gitu. Bukan untuk hanya kepentingan Ultra Jaya dan KPBS, tapi untuk masyarakat KPBS, anggota KPBS dan masyarakat umum juga kalau masuk anggota KPBS. Namanya UPBS itu dari Ultra Peternakan Bandung Selatan. Jadi CSR Ultra Jaya masuk ke KPBS, akhirnya Ultra Peternakan Bandung Selatan, ultranya ada, Bandung Selatannya dari KPBS itu. Gitu. Jadi ini jatuhnya seperti kolaborasi seperti Betul, itu ya Pak. betul. Baik. Apa sih yang membedakan PT UPBS ini dengan perusahaan yang lain? Kalau di kita ini kan peternakan cuma ada KPBS. Sekarang UPBS merupakan PT, jadi punya seseorang, punya komisaris juga itu. Kalau KPBS itu punya anggota. Dan segala sesuatu putusan ada di RAT KPBS. Kalau kita tergantung dari pemegang saham, direktur dan lain sebagainya, itu aja. Baik, begitu. Lalu berbicara tentang perusahaan, itu pasti setiap perusahaan memiliki tujuan, ya Pak. Untuk PT UPBS sendiri ini punya visi dan misi ke depannya pastinya ya Pak. Boleh kita tahu apa itu visi misi ke depannya untuk PT UPBS sendiri? Kita gabungkan aja PT misi dan visinya. Sebetulnya UPBS ini untuk mensejahterakan masyarakat KPBS tadinya anggota, tapi yang udah terjadi sekarang mensejahterakan juga masyarakat umum. Contohnya gini, sekarang supplier jagung semua dari warga di sini. Pekerja banyak jadi warga di sini, cuma pekerja tenaga ahli yang dari luar gitu. Semacam ada buruh kontraknya juga dari sini. Pengirim barang pakan juga dari sini, dari warga-warga setempat. Kalau tenaga ahli memang ada yang dari luar itu aja. Jadi visinya salah satu visinya itu lebih ke sosial ya Pak, kesejahteraan masyarakat yang ada di PBS ini. PBS ini. Baik, boleh minta tolong disebutin nggak sih Pak produk yang dihasilkan dari PT UPBS itu sendiri apa selain susu perah gitu? Karena kita ini adalah kandang jadi hanya menghasilkan susu aja. Dulu menghasilkannya yang direncanakan itu bibit, tapi kan ada susunya, jadi susu aja kita menghasilkan bibit dan susu. Bibitnya udah nyebar sekarang ke KPBS juga, ke masyarakat juga udah nyebar. Nah susunya kita pasok ke Ultra Jaya melalui KPBS gitu. Oh baik. Kalau seperti itu kan berarti ada kualitas ya Pak dari bibitnya, dari pakannya juga. Betul. Terutama dari sapinya yang Betul. mana itu sangat berpengaruh dari faktor kualitas si susu Ultra itu sendiri yang akan dipasok ke PT Ultra Jaya Milk. Boleh tahu gak sih Pak apa sih inovasi yang dilakukan oleh PT UPBS ini dalam menghasilkan kualitas yang lebih baik untuk disuplai nantinya susunya itu ke PT Ultra Jaya? Kita terus dikontrol aja, kita kontrol aja dari kualitas susu, kualitas pakan, termasuk kualitas sapi. Kalau emang sapinya jelek, udah kita upgrade aja. Pakan jelek kita ganti dengan yang bagus gitu. Karena kita juga harus mencapai target standar susu yang bagus juga. Karena Ultra itu membutuhkan mutu sebetulnya. Betul. Ya. Karena ini kan sudah masuk masa 4.0 ya Pak, industri teknologi. Betul.
di PT UPBS sendiri ini tuh apa sih pemanfaatan teknologi yang berkaitan dengan pengolahan sapinya itu sendiri untuk memperoleh kualitas yang baik? Oh, itu harus ada khusus ini. Oh, dari nanti. sebelah sana ya, baik Pak. Kalau begitu sebagai humas nih Pak, kan sebagai penghubung humas apa ya, sebagai jalannya dan poinnya, pionirnya dari sebuah perusahaan untuk menjalin hubungan yang baik dengan mitra seperti dengan para perkumpulan masyarakat UPBS-nya itu sendiri, terus juga dengan perusahaan Ultra Jaya Milknya, itu gimana caranya menjalin komunikasi yang baik dan juga komunikasi apa ya, perusahaan seperti apa itu Pak? Pertama kita dari masyarakat dulu karena kita bagian di humas gitu ya. Kita selalu menyambut tamu dari masyarakat. Apa keinginan umpamanya masyarakat ada kendala, kita tanggapi, respon kita dengan baik. Kita juga telah mengeluarkan bantuan-bantuan yang begitu besar. Contoh sembako kita kasih. Dulu sebelum PMK kita kurban. Tiap tahun kita melaksanakan kurban diberikan kepada masyarakat. Cuma sekarang tahun ini tidak ada kurban karena kita lagi PMK gitu. Jadi nggak ngeluarin kurban. Semacam perbaikan jalan, perbaikan ganggang, bantuan-bantuan yang lain, semacam kita bantu toren untuk air itu, iya. kita bantu banyak kita bantu masyarakat itu. Dan kalau untuk menjalin dengan masyarakat khusus untuk saling kita kolaborasi dengan UPBS, contoh supplier, supplier di sini yang tadinya hanya buruh di sini jadi supplier sekarang penghasilannya udah besar dia, udah lebih dari kita. Bahkan orang yang tidak tamat SLA sudah jadi bos sekarang, ada buktinya ya Bu ya. Itu jadi bos. Oh, iya. Makanya kita juga adaptasi juga dengan keadaan situasi yang dikatakan super yang harus begitu, tapi itu situasinya begini, kita adaptasi aja dengan keadaan di lingkungan perkampungan gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dia maju, dia jadi bos banyak. Salah satunya ibu, dari dulu itu ibu. Sekarang sudah jadi supplier besar dia pemasok gitu. Baik. Baik. Sebelumnya kan di tahun 2019 itu kan sempat terkendala ada COVID ya Pak. Nah, apa PT UPBS itu sendiri mengalami sebuah penurunan dari pemasokan atau dan lain sebagainya? Ada penurunan kinerja atau apa gitu Pak? Tidak ada. Kita kan lebih cepat, lebih respon di sini. Begitu ada COVID, kita periksa darah dan lain sebagainya. Saya juga kena waktu itu. Dengan cepat itu kita langsung diistirahatkan 2 minggu kalau nggak salah, diistirahatkan di apa istilahnya itu semacam di karantina itu. Oh iya, di karantina. Di Soma itu. Iya, Isom. Saya 2 minggu di Soma. Cepat. PSBB ya Pak ya. Kita ini dari manajemen itu diperiksa terus. Ada yang kena. Ada beberapa di antaranya, khususnya saya, karena saya selalu kan ketemu dengan masyarakat banyak, saya kena, tapi saya diistirahatkan, alhamdulillah. Tapi ke produksi tidak pengaruh. Tidak ada yang berpengaruh. Baik. Untuk humas itu sendiri, itu kan menjadi salah satu bagian juga bagaimana merencanakan sebuah strategi ke depannya gitu ya Pak. Untuk PT UPBS itu sendiri, apa ada salah satu rencana ke depannya menghadapi teknologi yang kian meningkat dan menghadapi semua persaingan dari perusahaan yang sejenis gitu Pak? Oh jelas itu, kita sudah pikirkan jauh ke depan, langkah kita udah ke depan memikirkan masa depan UPBS ini. Karena UPBS ini saya bilang tadi bukan hanya bisnis tapi untuk sosial masyarakat juga. Betul. Kalau ini hancur, berapa orang di sini kali 2 dengan istrinya yang kerja di sini, mungkin syariatnya itu isi perutnya itu nggak bakalan ada kalau ini bangkrut. Makanya saya habis-habisan membela UPBS dan sebagian masyarakat juga membela UPBS karena ini aset Pangalengan, aset kabupaten, mungkin aset nasional ini. Iya, gitu. Betul. Karena salah satu mungkin apa ya, cara kerja dan rahasianya itu dengan menjaga kemakmuran masyarakatnya. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik, bagaimana sih teknologi di UPBS itu sendiri dikontrolnya Pak? Karena kan yang namanya teknologi pasti ada trial errornya. Betul. Seperti itu. Nah, apakah pernah mengalami kendala atau kerusakan atau sebagainya? Yang namanya perusahaan dan alat selalu berjalan pasti ada, tapi kita bisa antisipasi dengan baik.
kita juga ada tenaga-tenaga ahli untuk memperbaiki alat-alat mungkin yang error yang tadi itu. Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang komunikasi terhadap masyarakat luas yang bukan hanya melibatkan dengan PT UPBS, misalkan kepada masyarakat yang ada di luaran sana, yang misalkan ada pernah isu nih Pak dikutip dari merdeka.com yang mana itu terkait dengan isu katak yang berada di dalam kemasan susu. Itu kan ada berkaitan dengan PT Ultra Jaya Milknya ya Pak. Apakah itu ada bersangkut paut dengan PT UPBS itu sendiri? Itu di luar UPBS itu. Oh, itu di luar UPBS. UPBS itu menghasilkan susu mentah aja. Susu mentah aja. Jadi selebihnya itu akan diproses dan dikemas di PT Ultra Jaya itu sendiri. Baik. Kalau begitu. Dan selain untuk perencanaan Pak, Humas itu sendiri kan ada tentang evaluasi, bagaimana pengevaluasian kinerja dari masyarakatnya itu sendiri, kinerja dari para pekerjanya, dan mungkin Bapak sebagai ketuanya itu kan punya jajaran dari Humasnya itu sendiri. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengevaluasi setiap kinerja? Karena kan pasti perlu dievaluasi setiap kinerja, di mana kurangnya, di mana lebihnya, baiknya ke depannya seperti apa. Itu cara Bapak dalam mengevaluasi tim seperti apa, Pak? Saya selalu meeting. Kebetulan saya punya tim itu, salah satunya Pam Ovi, tim saya itu, dan security itu untuk bagian dalam dan ada juga bagian luar. Kita selalu evaluasi, kita selalu meeting. Kalau ada kesalahan kita cepat. Kalau saya sistemnya langsung door to door. Kalau salah, kamu salah, ini harus diperbaiki. Kamu harus kerjakan itu. Jadi cepat itu. Karena kita ini kerjakan harus cepat. Iya, kayak damkar gitu. Kalau kita lama tuh udah tadi makan gitu. Karena berbicara soal kecepatan, PT Ultra Jaya Milk itu sendiri atau PT UPBS-nya itu sendiri menjunjung tinggi target atau seperti apa, Pak? Kalau saya menjunjung tinggi ini harus maju aja itu. Harus maju aja. Dan ini harus bertahan, harus maju untuk ke depan gitu. Kalau targetnya itu sendiri apa, Pak? Target perusahaan manajemen itu. Oh, baik. Jadi itu mah Bapak mah ikut di atasnya aja gitu ya. Baiklah. Selain itu Pak, ada pihak eksternal lain nggak yang ikut serta dalam misalkan perencanaan strategi, entah itu strategi komunikasi terhadap pihak Bapak sebagai penghubung masyarakat atau pihak yang lain terkait konsultasi dalam komunikasi dan lain sebagainya, bagaimana Pak? Ada. Oh, ada. Cepat aja. Oh, ada. Oke, baik. Baik. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya Bapak. Terima kasih sekali lagi sudah memberikan kita kepercayaan dan juga kesempatan untuk mewawancarai mengenai PT UPBS itu sendiri. Saya pamit undur diri Pak. Selamat, semoga berhasil semua. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Saya Faras, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.